Assalamualaikum ayah. Anak bertanya. Ayah menjawab. Nah, saudara di sini ingin menanyakan beberapa pertanyaan. Di antaranya, siapa itu Abu Rizal Bakri ayah? Ini ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Abu Rizal Bakri itu adalah pengusaha nasional, pengusaha sukses yang hebat di negara kita. Beliau ini putra dari seorang pengusaha juga. Beliau lahir di Jakarta pada tahun 1946. Nah, beliau ini memiliki ayah seorang pengusaha yang usaha pertamanya itu jual beli rempah-rempah di Lampung. Kemudian di zamannya Abu Rizal, usaha itu semakin berkembang dan semakin maju. Nah, kenapa bisa semakin berkembang dan semakin maju? Karena Abu Rizal pertama sangat menghormati ayahnya dan mengambil pelajaran-pelajaran filosofi bisnis khususnya kepada ayahnya. Sehingga pernah diceritakan dalam sebuah kisah, Abu Rizal pernah meminta modal usaha kepada ayahnya. Ayahnya memberi dalam bentuk uang koin, uang receh banyak. Jadi kenapa dikasih uang receh bukan uang kertas? Nah, kalau uang kertas itu karena dia tipis, sedikit ya kelihatannya. Misalnya uang 1 juta. Kalau uang receh itu kan dia banyak, berat. Artinya apa? Artinya ayahnya mengajarkan betul bagaimana menghargai uang, bagaimana menggunakan uang dengan cara-cara yang bijaksana, yang hemat, sehingga uang itu bisa terus bertambah, bisnis bisa terus berkembang. Nah, Abu Rizal Bakri ini kan bukan perintis, dia generasi kedua dari kelompok usaha Bakri Group. Contohnya usahanya ya, beliau memiliki TV One di bidang media ya, kemudian di bidang ada juga ANTV, kemudian di bidang hasil-hasil bumi, pertambangan, beliau punya banyak sekali itu tambang-tambang, punya perkebunan dan usaha-usaha lain lah yang besar. Sehingga di zaman dia juga terus berekspansi, mengembangkan. Kalau dulu kan zaman ayahnya nggak ada TV, di era dia sudah membuat TV. Kemudian di generasi Abu Rizal Bakri, bisnis Bakri Group terus melambung. Nah, banyak kita lihat. Nah, ini kan tidak hanya usaha itu bagaimana berkembang, tentu Abu Rizal Bakrinya memiliki semangat yang tinggi, kemudian memiliki kemampuan manajerial yang handal. Kemampuan manajerial itu apa nak? Dia bisa mengelola, bukan mengelola bisnisnya saja, tapi mengelola orang-orang yang mengurus bisnisnya. Nah, kalau usaha itu masih kecil kan kita mengelola usaha. Kayak Suhada punya hotel, ya kita mengelola hotel. Kalau satu, kita di sana bisa lihat gimana membersihkan hotelnya, gimana kita ramah menyambut tamunya. Tapi kan kalau usaha kita hotelnya udah ada beberapa buah atau kontrakannya ada beberapa pintu, kita kan nggak ada waktu lagi untuk melihat itu. Kita harus menaruh orang. Nah, orang ini juga kan harus dikelola dengan baik. Gimana orang itu bisa kerja dengan jujur, bisa sayang dengan kita. Nah, semakin banyak kita memiliki orang-orang yang mengurus bisnis kita, maka usaha itu makin berkembang. Nah, ini yang diajarkan oleh Abu Rizal Bakri. Dia bagaimana mengelola orang, bukan hanya anak buah. Di filosofi bisnis Abu Rizal Bakri itu bagaimana bekerja sama dengan orang. Karena kan tidak bisa, kita modalnya terbatas. Misalnya Abu Rizal Bakri dulu pernah mau beli tambang ya di Kalimantan Timur. Dia nggak punya uang yang cukup. Tapi akhirnya apa? Dia memiliki nama baik ya, pentingnya nama baik juga. Dia bisa menggaransi nama baik dia kepada bank, kepada orang-orang untuk patungan membayar itu. Nah, setelah uangnya terkumpul dia bayar. Jadi artinya kan dia tidak pakai uangnya seluruh, dia pakai juga uang-uang yang teman-temannya yang mau berinvestasi, yang percaya dengan dia, bank-bank. Nah, setelah dia beli baru dia bisa mengelola itu dengan hebat, dengan lebih maju. Beliau memiliki semangat juang seperti kerajaan Sriwijaya dulu. Nah, kerajaan Sriwijaya itu kan kerajaan besar di Sumatera, berekspansi, berdagang sampai ke Jawa, ke timur, sampai ke Malaysia, Thailand, ekspansinya semangat itulah yang kita bisa
lihat dalam bisnisnya Abu Rizal Bakri. Semangat yang tinggi, tidak mau menyerah. Beliau ekspansi terus bisnisnya, dan kita bisa lihat sampai generasi ketiga, anak-anaknya juga usahanya makin berkembang. Nah ini kan ada pelajaran yang kita harus ambil dari Abu Rizal Bakri. Begitu. Nah ada juga Abu Rizal Bakri itu pernah krisis nggak? Maksudnya pernah usahanya jatuh nggak? Atau pernah usahanya mengalami kesulitan? Pernah. Dia pernah cerita, dia bilang saya ini lebih miskin dari pengemis. Pernah, tahun 97-98 ya, waktu krisis dulu. Nah, krisis ekonomi kan semua pengusaha jatuh, termasuk Abu Rizal. Dia punya hutang di luar negeri, di bank-bank luar negeri itu malah mencapai 1 miliar US dollar, kan banyak sekali itu. Nah, tapi apa yang dia lakukan? Abu Rizal Bakri tidak kemudian jatuh semangatnya, dia tidak menyerah, dia tidak mengeluh, tapi dia tunjukkan dalam situasi seperti itu dia tampil dengan semangat yang tinggi, dengan kekuatan yang penuh. Dia tidak minder, berkumpul dengan teman-temannya. Dia ceritakan juga dalam sebuah ceritanya itu bahwa dia gunakan jas yang terbaik, mobil yang bagus. Dia tetap seperti orang yang tidak rugi, orang yang tidak kena imbas. Orang kan tidak tahu. Nah semangat ini dia sembunyikan. Jadi ada hal-hal yang kita harus simpan dalam ini agar karena dia memimpin tim banyak yang mengelola bisnisnya, agar semangat tidak jatuh. Nah alhamdulillah dengan peristiwa itu malah Abu Rizal Bakri bisa dipercaya memimpin organisasi pengusaha Kadin waktu itu. Kemudian dia bisa mengembalikan bisnisnya kepada track yang benar, atau kepada usaha yang malah jauh lebih maju lagi pasca krisis. Saya kira itu usaha yang memang Abu Rizal Bakri kelola dengan baik, yang bisa kita ambil pelajaran-pelajarannya. Karena apa? Karena Abu Rizal Bakri bilang di kuliah, di kampus, di sekolah itu hanya teori dan dasar-dasar aja ilmu bisnis. Selebihnya yang lebih banyak kita harus belajar dari orang-orang yang sukses. Karena orang-orang sukses itu sudah menjalani teori-teori itu, dan mereka sudah membuktikan jalan-jalan yang benar. Nah, salah satunya membuktikan itu adalah Abu Rizal Bakri. Gitu. Jadi ini yang perlu kita pelajari dari pengusaha hebat dan pengusaha yang luar biasa di negara kita ini. Pertanyaan nomor 2 ya, gimana semangatnya membangun usaha? Ya, beliau memiliki semangat yang pantang menyerah, semangat yang tidak mengeluh, dan semangat yang tinggi ya untuk mengembangkan warisan ayahnya. Jadi tidak semua orang-orang hebat itu misalnya mendapat warisan dari ayahnya belum tentu bisa bertahan di generasi kedua, bahkan sampai generasi ketiga. Kadang-kadang ayahnya wariskan rumah, mereka jual, mereka akhirnya jatuh susah. Maka banyak orang-orang yang bercerita dulu ayah saya ini hebat ini, tapi dia dalam keadaan susah. Kenapa? Karena mungkin ayahnya juga mengajarkan, tetapi anaknya semangatnya enggak kuat. Kemudian mungkin juga ayahnya yang tidak mengajarkan secara baik. Oleh karena itulah perlu disampaikan, diajak, kayak sudah diajak melihat, diajak ini. Jadi sehingga semangat itu juga tumbuh, Nah, Abu Rizal Bakri memiliki semangat yang ayah bilang tadi, karena dalam salah satu pemikiran beliau, pengalamannya, Abu Rizal Bakri itu mengajar kita membangun bisnisnya harus berpartner, bekerja sama dengan baik orang-orang yang karyawan kita, bekerja sama dengan orang-orang selevel dengan kita, pengusaha lain, ya kan, atau bank, atau pemilik modal, atau bekerja sama dengan orang-orang yang di atas kita. Nah, pelajaran penting dari kerjasama itu apa? Kita tidak boleh pikir untung orang. Abu Rizal bilang begitu. Jadi anak buahnya mau sejahtera, ya alhamdulillah, itu yang harus kita buat. Malah orang-orang memberi pinjaman kepada kita, misalnya mereka untung besar, nggak usah pikir untung orang, yang penting kita untung. Nah, jadi kadang orang kan selalu berhitung, wah untung saya misalnya 10, saya 3, kok lawan saya atau partner saya untungnya 7, saya rugi dong. Jangan, kita dapat 2 pun nggak apa-apa, partner kita 8. Karena apa? 2 lebih baik daripada tidak dapat sama sekali. Nah, ini
ini pelajaran yang ayah juga ambil dari Abu Rizal Bakri. Contohnya orang-orang yang nyewa di tempat kita, ayah kasih murah. Kenapa? Ya ayah nggak perlu berpikir bahwa usaha mereka itu apa, yang nyewa itu untung dong, sewa tempat lain lebih mahal, sini murah. Ayah nggak perlu mikirin itu. Yang penting ayah dapat uang, alhamdulillah tiap bulan. Karena kita nggak bekerja, nggak ini kan, hanya kita memiliki dan mendapat uang, itu kan sudah luar biasa kalau kita syukuri atas rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Ini kan yang ayah pelajari dari juga Abu Rizal Bakri. Ayah pernah ketemu beliau beberapa kali, tapi kan ayah nggak pernah cerita, nggak pernah. Tapi ayah bisa pelajari itu dari buku-buku yang dia tulis, wawancara-wawancara yang kita saksikan seperti ini. Nah itu kan luar biasa, kita bisa pelajari. Ayah bisa pelajari, melihat, oh ya, orang ini memang hebat, orang ini memang punya semangat yang tinggi. Bukan hanya di bisnis, di bidang-bidang lain beliau selalu tampil untuk orang menjadi orang nomor satu. Nah itu yang kita bisa ambil semangatnya. Pertanyaan ketiga ya, apa pelajaran dari bisnisnya? Ya, bisnis dia itu tadi dia sesuatu yang tidak mungkin kan. Ya sesuatu yang tidak mungkin Abu Rizal itu bisa lakukan. Misalnya dia punya uang 10.000, ada barang yang harganya 50.000, dia bisa beli dengan apa? Dia barangnya dia lihat dulu, dia pelajari keunggulannya, kelebihannya, baru dia cari orang-orang untuk ya kamu 5.000, 10.000, ada yang 7.000, dia kumpulkan, baru dia beli. Nah artinya kan apa? Artinya semangat bekerja sama, semangat optimis, bisa yakin bisa beli. Kalau orang-orang gua punya duit 1.000, ngapain lagi, aduh susah. Nah kalau kita mengeluh, tapi Abu Rizal kan tidak, dia terus mencari jalan. Nah, seperti itu. Nah beliau pernah juga cerita seperti misalnya Columbus yang menemukan Amerika, pulau Amerika. Columbus bilang bagaimana apa telur bisa berdiri? Orang semua kan susah mendirikan telur, orang dia gelinding. Akhirnya apa? Columbus pecahkan sedikit buntutnya telur, tak, telur bisa berdiri. Wah kalau gitu kita bisa, kata semua orang. Nah itu kan sebelumnya, sesudahnya, tapi sebelumnya kan hanya Columbus yang melakukan itu. Nah, itu yang Abu Rizal juga suka ceritakan itu ke mahasiswa-mahasiswa kalau beliau lagi apa mengisikan ceramah. Dia kan sering diundang-undang, nah, diundang ke kampus-kampus, diundang ke seminar-seminar. Beliau sampaikan cerita-cerita itu. Jadi dia orang yang selalu memiliki gairah, semangat untuk menjadi yang pertama di bisnis-bisnis yang mungkin baru bagi orang umum. Dia terus melakukan itu. Terima kasih atas waktunya Ayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam ya nak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.